Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah manajemen strategi sektor publik dengan tema Perum Bulog. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nadia Resitari, NIM 16101067. Nama saya Febri Yulansyah Fitri, NIM 17101092. Kenalkan, nama saya Muhammad Viko Valentino Faris, NIM 19101048. Perkenalkan, nama saya Febrandi Darman, NIM 19101044. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan membahas materi dari kelompok 3. Manajemen strategi sektor publik Perum Bulog. Data kinerja operasional Perum Bulog dari tahun 2014 sampai 2018. Di dalam PPT ini sudah terlihat tabelnya. Dari data itu, kita bisa lihat bahwa Bulog lagi tidak sehat atau lagi krisis soal pengadaan beras dan lainnya. Karena dari data di atas, stok beras di luar negeri pada tahun 2017 tidak ada, sedangkan di tahun 2018 pasokan stok beras dari luar negeri mengalami kenaikan yang drastis. Bisa kita lihat juga dari data untuk penyaluran anggaran. Terjadi ketimpangan anggaran di tahun 2017 sebesar 102.684, sedangkan di tahun 2018 anggaran sebesar 101,359. Dari data yang tidak terlalu signifikan, tetapi dapat menyebabkan perbedaan pengadaan beras di tahun 2017 dengan tahun 2017 dengan tahun 2018. Jadi kita ingin lebih mendalami apa pokok permasalahan dari data tersebut dan ingin menjelaskan bagaimana penerapan manajemen Perum Bulog dan strategi dalam hal pengadaan beras dan lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lingkungan internal terbagi menjadi 3, yaitu pemasaran, pendistribusiannya sampai kepada masyarakat melalui kerjasama dengan Pemda dan Bulog di daerah. Nantinya bantuan Ranstra setelah diganti dari Raskin ini akan berubah menjadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Di samping itu yang tak kalah pentingnya, untuk mengelola bisnis sebagai perusahaan komersial di mana Bulog mulai memikirkan bagaimana barang pokok dapat diolah sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang diatur oleh pemerintah atau HED, tapi juga menguntungkan perusahaan. Alur bisnis yang dikendalikan oleh Bulog mulai dari penyerapan komoditas bahan pokok dari petani yang sudah terdaftar pada Bulog, lalu bahan pokok itu disimpan dalam sebuah pergudangan dan dikelola oleh unit industri produksi. Perum Bulog melakukan berbagai inovasi dan strategi marketing terhadap produknya di bisnis pangan. Ini dilakukan untuk menghadapi para pesaingnya. Produk dengan pengelolaan yang modern tersebut mudah didapat melalui daring dengan mengakses ipanganan.com
Bepom, serta pemasaran melalui jaringan gurita pangan yang dibina langsung oleh Bulog, yakni Rumah Pangan Kita atau RPK. Dengan kondisi yang semakin dinamis, Bulog terus berusaha bertumbuh dengan mengikuti zaman, mulai dari menyediakan berbagai produk, menyediakan kanal penjualan daring, serta modernisasi fasilitas pengolahan beras atau rice to rice. Sumber daya manusia. Kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu proses pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan personilnya, baik dari sisi knowledge, skill, maupun attitude. Kegiatan diklat harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya, sehingga kemampuan dan wawasan personil dapat selalu terupdate seiring dengan perkembangan perusahaan yang sangat dinamis dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya, yaitu lingkungan eksternal terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, Bulog terhadap politik. Bila Bulog mampu melewati tahun-tahun krusial ini, ada peluang eksistensinya tetap ada. Sebaliknya, jika manajemen BUMN berbentuk perum itu tidak mampu mendayung di antara karang ujian, bukan mustahil pula keberadaan Bulog bakal pelan-pelan tersingkir. Ini semua tidak bisa dilepaskan dari perubahan drastis kebijakan pemerintah. Terkait tugas pelayanan publik atau Bulog dalam melayani warga miskin. Selanjutnya, perum terhadap teknologi. Untuk mengatasi masalah pangan yang bersifat musiman, pemerintah meminta Perum Bulog mengembangkan sistem penyimpanan untuk pangan yang berkontribusi pada inflasi. Harapannya, sistem penyimpanan ini dapat melindungi harga di tingkat petani secara konsisten dalam jangka panjang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bawang merah, cabai merah, beras, daging, ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng termasuk bahan makanan yang memiliki andil pada inflasi pangan. Untuk cabai merah dan bawang merah, pemerintah menugaskan Bulog menyerap produksi petani saat panen raya yang diperkirakan jatuh pada Mei sampai Juni mendatang. Bulog terhadap sosial. Sejumlah negara di Asia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna melindungi petani produsen, konsumen, ataupun keduanya secara simultan, baik melalui fungsi penetapan HPP, penyediaan stok, ataupun penyaluran atau distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Tugas publik Perum Bulog merupakan amanat dari Impres nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah atau berita dan penyaluran beras oleh pemerintah yang merupakan pengejauhan tahan intervensi pemerintah dalam pembebasan nasional untuk memperbaiki ketahanan pangan. Ketiga tugas publik Bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Baiklah, di sini Bulog terhadap pemerintah. Keinginan pemerintah itu terkait dengan kondisi harga jual gabah dan beras di pihak petani yang tidak sebanding dengan harga jual di tingkat pedagang. Terjadi ketimpangan margin keuntungan antara petani dan pedagang dalam menjual beras ke pasar, sehingga diberlakukan upaya penanganan yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah menyadari selama ini Bulog membeli beras di penggilingan, bukan di petani.
Ini artinya harga pembelian pemerintah atau HPP malah berfungsi menyangga pengusaha, bukan menyangga ekonomi petani. Selanjutnya yaitu pemegang saham. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum atau Perum, Bulog Pasal 1 menyebutkan bahwa Perumbulok adalah badan usaha milik negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara, berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dibagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik, pangan, serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Di sini ada juga yaitu peran militer, pendidikan, dan hukum. Yang militer yaitu Perumbulok dan militer selalu bersinergi demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misalnya yaitu pendidikan. Perumbulok membuka dan menerima pekerja secara umum. Dan di bidang hukum yaitu mitra kerja pengadaan selanjutnya disebut MKP adalah perusahaan yang berbadan hukum. Badan usaha atau usaha perseorangan dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau Poktan atau Gopaktan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerjasama pedagang gabah, beras, dan pangan lainnya. Di bidang hukum yaitu terbagi lagi ada 3 bagian, yaitu landasan kemitraan antara Perumbulok dengan mitra kerja pedagang dilaksanakan berdasarkan pada komitmen berdasarkan hukum mencapai keberhasilan kemitraan pengadaan pangan dan sesuai sasaran yang ditentukan. Yang kedua yaitu tujuan bersama memenuhi target pengadaan pangan dan sesuai instruksi Presiden RI tentang kebijakan perberasan nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya. Yang ketiga yaitu berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi industri pangan nasional. Yang keempat yaitu investasi pihak ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah hasil dari materi kelompok 3 tentang pembahasan Perumbulok. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.